Ketika kamu ikut kelas, kamu akan kuat di bab 1. Kamu akan melihat siapa dirimu yang sebetulnya segala yang kamu mau tuh sudah ada dan tersedia. Nah, startnya dari situ dulu, Mas. Semesta punya banyak jalan tak terduga membuat uang itu masuk. Jadi Ya, kosongin aja, lepasin aja, serahin aja ke yang tanpa batas mengaturnya. Itu akan jauh lebih ringan. Ketika di sini kosong, semesta lihat, udah kosong. Tugas kamu selesai. Sekarang giliran aku mewujudkan realitanya. Jadi jawaban pertanyaan yang berdagang ini teh gimana biar nggak capek, biar nggak ringsek, biar nggak sesek, biar nggak resah nih untuk dapetin uang, biar nggak lain-lain. Coba goals tujuan kamu rubah. Jangan dapetin uang sebanyak-banyaknya, jangan coba dirubah. oke teh, jangan banyak-banyak ya. Ya Yang kekenyangan yang ntar. paling ya. Ya betul. Betul. eh Gini deh, apa tuh namanya? Sebelum lanjut pertanyaannya teman-teman deh, aku ada pertanyaan yang sebenarnya ini kadang kan kita gini, kadang kan kita tuh punya goals itu besar gitu, Ya, karena salah satu yang bikin kadang kita kayak ketakutan tuh salah satunya adalah mimpi kita yang terlalu besar gitu kan. iya. Nah, cuman kan kadang ketika kemudian kita punya sebuah mimpi yang besar, kadang tuh kita kayak semacam apa sih namanya? eh Kita tuh pengen kontrol gitu, progresnya bagaimana gitu kan. Nah, kita kan pengennya punya mimpi yang besar, tapi tuh nggak sibuk untuk Iya. ngontrol gitu, karena kan kita tahu ya, otaknya manusia itu kan didesain anxious gitu kan, jadi kayak kita tuh terhadap sesuatu hal yang nggak pasti itu kayak cemas, kayak asah, kayak gelisah gitu kan. Nah, bagaimana supaya manifest hal yang besar tapi tanpa terus ngecek ngecek progresnya gitu, meskipun desain otak kita itu terhadap hal yang tidak pasti itu mestilah kita kayak kayak khawatir, kayak cemas, kayak resah gitu. Itu gimana advice dari Tech Baby? Itulah pentingnya masuk kelas, Mas. Itulah pentingnya masuk kelas kalau menurut aku. Karena kamu akan kuat di bab 1. Kamu akan kuat di bab 1. Ketika kamu ikut kelas, kamu akan kuat di bab 1. Kamu akan melihat siapa dirimu yang sebetulnya segala yang kamu mau tuh sudah ada dan tersedia. Nah, startnya dari situ dulu, Mas. Kalau kata Bapak Mardi Guwowi nanti tuh di Jogja dikatakan, kamu adalah infinite being. Kamu adalah makhluk tanpa batas. Dikuatin dulu tuh di bab 1 kita tuh tentang itu, bahwa sebetulnya semuanya udah ada dan tersedia. Jadi pada saat kita memahami bahwa segalanya sebetulnya sedari awal sudah ada dan tersedia, bentuknya masih benih, bentuknya masih energi frekuensi, sehingga ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu cukup bikin cetakan di batin, pancarin di frekuensimu, lepasin. Caranya bukan urusan kamu. Caranya, prosesnya, waktunya bukan urusan kamu lagi. Kosongin space di sini untuk mikirin cara proses. Lepasin. Karena ketika di dalam di sini kamu kosongin, kamu lepaskan tuh artinya gini, Mas. Lepaskan goalmu, lepaskan keinginanmu. Lepaskan tuh artinya Mas Hendra menyerahkan semua ingin-ingin Mas Hendra, goal Mas Hendra kepada kecerdasan yang tanpa batas yang maha tahu untuk mengaturnya. Bukannya itu jauh lebih enak ya, Mas? Hmm. Logikanya kan gitu. Selama ini kan kita nggak ngelepasin goalnya, wah dipegangin, wah ini nanti kayaknya caranya dari suamiku nih duit datang, oh ini kayaknya caranya dari bonus kantorku, bosku ngasih nanti nih duitnya pasti dari sini. Kita membatasi duit datangnya dari alam pikiran yang kita pikir dari situ gitu. Padahal semesta punya banyak jalan tak terduga membuat uang itu masuk. Jadi Ya, kosongin aja, lepasin aja, serahin aja ke yang tanpa batas mengaturnya. Itu akan jauh lebih ringan. Ketika di sini kosong, semesta lihat, udah kosong. Tugas kamu selesai. Sekarang giliran aku mewujudkan realitanya. iya teh. Tapi kalau kita misalnya mau jujur ya teh ya, pelan-pelan kan di Abundant Revolution kita juga makin makin yakin ya bahwa
ketika kemudian ada teman-teman yang hidupnya masih struggling gitu ya, Mhm. mau tidak mau kan peran tubuh itu, peran somatik itu Hmm. dalam manifestasi bagaimana perasaan di dada, bagaimana kondisi nafas kita, bagaimana Ya, perasaan perut kita, itu kan terkadang menjadi lebih utama gitu, lebih penting betul. ketimbang hanya sekedar afirmasi gitu. Nah, Sangat kalau betul. kemudian kita coba memperdalam tentang tabel kesadarannya Hawkins, itu kan sebenarnya ketika kemudian kita di zona power, baik itu soal kemakmuran, soal kesehatan, jawabannya sebenarnya semuanya ada di situ. Ya, Tubuh kita bergetar di perasaan apa sih yang paling dominan gitu kan? betul. Nah, jadi mungkin salah satu opsi barangkali bagi teman-teman yang masih struggling hidupnya, ya berkaca aja dari situ. Oh, pantas kondisi tubuhku selama 24 jam masih bergetar di frekuensi 200 ke pelan bawah. kok. Ah, Ya, fokus. Nah, ya. pelan-pelan dengan adanya komunitas, dengan tontonan yang mulai berubah, nonton TVB di mana-mana, itu menggiring kita untuk hijrah dari pos menuju power. Ketika udah di power gitu ya, semuanya jadi terasa kayak lebih mudah banget gitu. Gitu kan? Setuju, Mas Hendra. Uniknya gini nih, makanya ini memang harus ekstra pelan-pelan sih Mas kita nyeritain ke teman-teman nih Mas. Pertama, goal nggak bisa langsung gede. Contoh ya, karena kan Allah menciptakan kita kan juga nggak langsung Mas Hendra langsung kuliah kan, bener nggak? Allah nyiptain Mas Hendra bayi dulu, terus merangkak, terus belajar jalan, terus baru jalan kan bertangga, bertahap. Begitupun goalsmu diceritakan di Abundant Revolution. Nggak bisa ketika kamu gajinya 5 juta per bulan langsung kuantum jamin, aku mau kuantum jamin 20 M. Nggak gitu caranya. Sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu yang juga bertangga, bertahap, kamu pun seperti itu. Aku pun sama Mas Hendra, nggak langsung kuantum jamin mobil mewah. Aku kuantum jam pertama kali adalah mobil Ayla. Dari Ayla naik Agya, dari Agya naik lagi, naik lagi, naik lagi, gitu caranya. Sehingga apa? Sehingga pikiran kita, tubuh kita ngerasa di titik yang ini nyaman nih, nyaman. Naik sedikit, deket kok itu, nyaman lagi gitu. Jadi kuncinya bukan istilah gini, TVB gimana caranya ya? Aku punya utang 100 juta, aku punya cicilan pinjol, aku punya goal ingin ini, ingin itu, aku pengen bayar juga cicilan rumah dan mobil. Ini gimana caranya semua bisa selesai, semua beres? Bukan di situnya dulu tuh Mas yang harus ditekankan, tapi sadari dulu bagaimana frekuensi tubuhmu saat ini. Sudahkah selaras dengan frekuensi alamiahmu, yaitu ketenangan dan rasa cukup, yaitu frekuensi di atas 200 itu. Tapi kalau tubuhmu masih bergetar dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kebingungan, semua yang kamu mau itu tidak bergetar dalam getaran itu, gitu. Jadi sadari dulu nih di titik sekarang nih tubuhku ini lagi bergetar di frekuensi mana. Kalau frekuensi 200 ke bawah, yaitu ketakutan, kecemasan, kebingungan, kekhawatiran, ini uang, lunas utang, jodoh, pekerjaan bagus, karir, dia nggak bergetar di situ. Salah satu solusinya kamu harus tahu dulu frekuensi alamiah aku tuh di mana sih. Sejatinya frekuensi alamiahku tuh di mana? Oh, ternyata frekuensi alamiahku begitu tenang dia frekuensinya, di ketenangan. Nah, kamu riset dulu ke situ gitu. Riset pabrik dulu. Ya itulah kamu ketemu dirimu, kamu menerima melepas pakai metode Tiara, itu riset ke frekuensi default pabrik, Mas. Gitu. Agar kamu bisa lebih mudah achieve ke goal kamu. Dan kesadaran pertama ketika kamu mau mengkuantum jamkan sesuatu, sadari awal. Ini udah ada, jadi nggak perlu kamu tungguin. Terus aku ngapain dong teh kalau aku nggak tungguin? Izinkan kamu getarkan aja rasa seakan kamu sudah menerimanya. Itulah proses penciptaan kalau kata Joe Dispenza bilang. Sip ya, temen-temen ya. Satu lagi deh yang Zoom. Yes. Karena ini habis ini masih Andre yang mau testimoni. Iya betul, Mas. Jadinya ada dua, yang satu lagi berhalangan, ada berita duka cita keluarganya meninggal, jadi izin nggak bisa. Jadi ada dua orang aja. Oke, nggak
apa. Ya. Mudah-mudahan dari true story-nya teman-teman yang sudah menerapkan pembelajaran di kelas Banyan Revolution nanti bisa diamati, ditiru secara plek gitu ya, kira-kira ya, di copy paste gitu ya, Iya, oleh semangat. teman-teman semuanya yang nonton gitu ya. Feby, gimana caranya mengatur energi di saat kita lagi berdagang, tapi dengan kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja? Gimana caranya menarik rezeki dan memaintain energi agar tidak menjadi energi kekurangan dengan realita yang seperti itu, Teh? Wah, Itu, keren Teh. banget. Ini keren banget pertanyaannya, Mas. Ini sama untuk profesi manapun ya, Mas Hendra. Kalau seandainya kita berdagang, atau guru mengajar, atau Mas Hendra bikin podcast, atau teman-teman yang lain melakukan sesuatu, itu karena ketakutan akan kekurangan. Aduh, kudu bayar sekolah anak, kudu begini, kudu begini, kudu begini. Kalau latar belakangnya rasa itu, pasti munculnya pertama capek, pasti munculnya pertama rasanya berjuang, pasti munculnya rasanya itu. Tapi coba deh tips ini, Mas Hendra sama aku kayaknya udah mulai melakukan itu deh. Lakukan semua profesi kamu, dedikasinya mengalirkan cinta. Dedikasinya. Dedikasinya mengalirkan cinta, dedikasinya memberikan manfaat buat orang lain. Ketika dedikasi kamu itu adalah cinta, itu udah judul nol, Mas, udah judul tanpa batas. Sehingga nanti duit masuknya udah nggak perlu kamu pikirin lagi itu datangnya dari mana. Nanti datangnya tanpa batas. Jadi kalau kamu lihat Mas Hendra sama aku ya, ini kayaknya ngerjain sesuatu udah bener-bener pengen banget teman-teman bahagia gitu kan, Mas, bener nggak? Pengen banget teman-teman tuh manifest dengan lembut gitu. Makanya aduh teman-teman, deep in my heart ya, jauh di dalam lubuk hati aku yang paling dalam, mungkin sama seperti Mas Hendra, kita tuh cuma pengen banget nemenin teman-teman, pengen jadi temen, pengen jadi sahabat teman-teman, sehingga teman-teman semua jangan ngerasa sendiri yang ngelewatin ini semua. Iya. Kesedihan, ketakutan, kecemasan, ada waktunya selesai kok teman-teman, tenang aja. Ya, jangan ngerasa sendiri ya. Jadi jawaban pertanyaan yang berdagang ini teh, gimana biar nggak capek, biar nggak ringsek, biar nggak sesek, biar nggak resah nih untuk dapetin uang, biar nggak lain-lain. Coba goals, tujuan kamu rubah. Jangan dapetin uang sebanyak-banyaknya, jangan, coba dirubah. Coba dirubah. Goalsnya adalah biar pembeli dapetin dagangan kamu, jualan kamu itu barang yang terbaik, dia terima, dia puas, dia happy gitu. Untuk yang punya bengkel, coba dedikasinya, gimana caranya aku terima banyak uang dari customer, rubah. Jadi gimana caranya orang-orang yang dapet jasa aku, dia puas, dia bahagia, dia happy. Kalau dedikasi itu kamu lakukan, ujung ceritanya adalah cinta, kepuasan, dan rasa bahagia ketika mendapatkan benefit atas apa yang kamu berikan, kayaknya uang nanti ngejar-ngejar kamu deh. Nggak lagi kamu ngejar-ngejar uang. Itu uang akan ngedatengin kamu dengan sendirinya gitu. Dicoba deh teman-teman.